Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawar Arum Senada dengan NIM 12010325722 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas F akan menjelaskan salah satu materi bahasa Inggris yaitu pronouns. Materi pertama menjelaskan tentang personal pronoun. Personal pronoun merupakan pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran subjek, objek, posesif, serta jumlah, orang ke, dan gender dari noun yang digantikan. Penggunaannya pertama, subjektif personal pronoun. Dalam hal ini, personal pronoun menjadi subjek dalam kalimat. Maka dari itu, kata ganti yang bisa digunakan adalah I, you, they, we, she, he, it. Example, he is a politician. Yang kedua, objektif personal pronoun. Dalam hal ini, kata ganti menjadi objek dalam sebuah kalimat. Maka dari itu, kata ganti yang bisa digunakan adalah me, you, us, them, her, him, it. Example, he lent me two interesting books. Yang ketiga, possessive personal pronoun. Dalam hal ini berarti personal pronoun berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan sesuatu dengan posisi subject of a sentence, subject complement, atau objek. Kata ganti yang bisa digunakan adalah mine, yours, ours, theirs, hers, his. Example, mine is the biggest one, or that is yours. Materi kedua, one or ones as pronoun. One dan ones digunakan saat kita menggabungkan dua kalimat dengan objek yang sama tetapi dengan sifat yang lain. Selain itu, dipakai untuk menggantikan benda atau objek. Jadi, tidak perlu menuliskan kata benda setelah menggunakan salah satu dari kedua kata tersebut. Example, Harry is a friendly boy, but Jimmy is a talkative one. One di sini menggantikan kata boy. Materi ketiga tentang it, and, one, some, any, none. Bentuk it sebagai kata ganti pada umumnya digunakan untuk menggantikan kata benda yang telah disebut sebelumnya. Example, the elephant is big. It is a wild animal. It di sini untuk tunggal, jamak menggunakan they. Bentuk it sebagai impersonal berdiri sendiri sebagai subjek dalam kalimat. Bentuk it tersebut digunakan untuk mengawali sebuah kalimat apabila ingin menyampaikan waktu, kondisi cuaca, hari, atau jarak. Example, it is 10 o'clock. Some adalah determiner yang memiliki arti beberapa. Some digunakan untuk menentukan noun atau kata benda yang jumlahnya banyak. Example, I have some news to tell you all. Selanjutnya tentang no. No menjelaskan tidak ada sama sekali. Example, if you have no business with me, please go. Selanjutnya tentang any. Penggunaan any di depan noun hanya menandakan bahwa noun tersebut jumlahnya tinggal sedikit. Oleh karena itu, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, any bisa diartikan sebagai sedikit, yang tersisa, atau apapun lagi. Noun yang bisa didahului any hanyalah noun bentuk tunggal. Example, is there any cake left for me? Materi selanjutnya tentang possessive adjective and possessive pronouns. Pertama tentang possessive adjective. Possessive adjective tidak digunakan untuk menggantikan kata benda, melainkan untuk memberi penjelasan sederhana tentang sifat kepemilikan suatu benda. Polanya adalah possessive adjective plus a noun. Example, my book or your book. Selanjutnya, possessive pronouns.
digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Dalam penggunaannya, possessive pronouns tidak dapat diikuti oleh kata benda. Kata benda yang digantikan telah diketahui dari konteks kalimat. Example, it's my money menjadi it's mine, or it's your money menjadi it's yours. Selanjutnya tentang reflexive pronouns. Reflexive pronouns berfungsi menjelaskan sesuatu yang dilakukan kepada diri sendiri. Reflexive pronouns juga dapat digunakan sebagai objek dan subjeknya sama. Example, Ethan give himself a new motorcycle as birthday present. Di sini, Ethan dan himself merupakan orang yang sama. Reflexive pronouns juga dapat digunakan sebagai objek pada kalimat perintah. Example, be yourself. Contoh lainnya adalah I get myself a job. Selanjutnya materi tentang demonstrative pronouns dan some, any, no compounds. Demonstrative pronouns digunakan untuk menunjukkan benda atau orang yang dibicarakan. Demonstrative pronouns dibedakan berdasarkan jumlahnya, jamak atau tunggal, dan kedekatan, dekat atau jauh. Example, this is my book, yaitu ini buku saya. These are my book, yaitu ini buku-buku saya. Selanjutnya, some, any, no compounds. Pertama, contohnya, someone helps me to complete this, or nobody has ever given me the book, or would anyone like a tea? Yang kedua, someone dapat menjadi possessive. Example, someone's phone is ringing, or is that anybody's book? Yang ketiga, pronoun dan possessive adjective. Semua ekspresi ini memiliki arti singular dan juga menggunakan singular verb, sehingga personal pronouns dan possessive adjective-nya menggunakan he or she, him or her, his or her. Namun, dalam bahasa percakapan Inggris, bentuk plural lebih umum digunakan. Example, no one saw John go out, did they?